Indonesia terkenal dengan potensi kekayaan alamnya. Dan saat ini, bersama saya Kaum Aprilia di Pelangi Desa, akan mengajak Anda mengupas potensi kekayaan Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada di perkebunan PTPN 12, Wilayah 1, Kebun Kali Sepanjang. Ikuti saya di Pelangi Desa. Inilah kampung di wilayah 1 perkebunan Kali Sepanjang, tepatnya di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Kampung yang berada di tengah perkebunan kakao atau coklat milik perusahaan tanaman perkebunan Nusantara PTPN 12 Jawa Timur ini, sejak awal tahun ini memiliki produk andalan gula kelapa non-sulfit atau gula kelapa tanpa kandungan bahan kimia atau bahan pengawet. Pembuatan gula merah dari nira pohon kelapa tersebut dirintis sejak belasan tahun lalu. Namun selama ini kualitas produksinya belum baik. Hal tersebut karena selama ini para petani mempunyai pandangan yang keliru dalam penggunaan gula sulfit untuk bahan pengawet gula merah yang sebagian besar hingga melebihi ambang batas. Ditengarai hal itu merupakan permainan para tengkulak agar gula merah dari nira kelapa tersebut warnanya lebih cerah, tidak mudah leleh, dan dapat tahan lama hingga 8 bulan lebih tanpa peduli membahayakan kesehatan. Para pekerja penyadap nira kelapa sebenarnya juga sebagai pekerja kebun kakao atau coklat di kebun wilayah 1 Kali Sepanjang Banyuwangi. Di perkebunan kakao ini mereka memiliki pekerjaan dan tanggung jawab utama merawat tanaman kakao atau coklat agar tanaman kakao yang menjadi produk andalan kebun Kali Sepanjang Banyuwangi ini tetap mampu produktif dengan hasil optimal. Untuk memberi naungan tanaman kakao sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja di sela-sela kebun kakao yang luasnya sekitar 1.300 hektar ini, oleh PTPN 12 Wilayah 1 Kali Sepanjang Banyuwangi ditanami pohon kelapa. Saat ini seluruh tanaman pohon kelapa berusia 15 hingga 20 tahun dan dapat disadap niranya sejak tanaman kelapa berusia 9 tahun. Di wilayah 1 Kebun Kali Sepanjang Banyuwangi ini, ada sedikitnya 197 penderes atau penyadap nira pohon kelapa. Setiap orang menyadap nira sesuai hanca atau dalam bahasa Jawa larikan tanaman. Setiap hanca sekitar 50 pohon kelapa. Nira pohon kelapa memberi peluang dan harapan yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kebun kakao ini. Betapa tidak, sejak adanya industri gula kelapa non-sulfit atau tanpa pengawet di desa ini, derap aktivitas mereka terus meningkat seiring dengan nilai tambah perekonomian yang mereka dapatkan dari industri gula kelapa yang tergolong tradisional ini. Setiap hari, setiap penderes rata-rata 2 kali memasok nira pohon kelapa ini ke dapur tempat memasak nira untuk dijadikan gula kelapa non-sulfit. Pembuatan gula kelapa menuntut disiplin, terutama saat menyadap nira,
Waktunya harus tepat sebelum matahari bersinar. Bila sampai terkena sinar matahari, terjadi fermentasi yang dapat merusak nira dan menyebabkan kualitas gula kelapa tidak bagus. Para penyadap nira atau penyadap nira setiap harinya sesuai hanca mampu memanjat sedikitnya 35 pohon hingga 45 pohon kelapa dengan hasil 80 hingga 150 liter nira. Dari hasil gula kelapa alami tanpa sedikit pun kandungan bahan kimia itulah, para penderes mampu mendapatkan penghasilan bersih sedikitnya 1,5 juta rupiah per minggu atau 6 juta rupiah per bulan. Nilai penghasilan tersebut jauh di atas penghasilan mereka sebelumnya. Kalau seminggu saya 750. Kesulitannya kalau hujan, kendalanya kalau hujan kelapanya licin. Pohonnya licin, terus itu kalau liranya bisa rusak kalau hujan itu. Sebelum beres saya kerja cangkul di kebun. Terus saya ada teman ajak ngobrol gitu, kok saya tertarik dengan harga dan adanya irisan gula kelapa. Dulu sebelum non sulfit itu sekitar 250 sampai 400. Kalau sekarang setelah non sulfit 650 satu minggu. Untuk kesehatan lebih sehat non sulfit daripada sulfit. Satu, petani yang memasak itu, utama ibu-ibunya, istrinya petani itu, kalau pakai sulfit itu sesak nafas. Kemudian keduanya mengurangi beli obat gula, sehingga otomatis nambah biaya, tambahan hasil gitu. Selain itu harganya cukup lumayan, cukup menarik. Dari 58 menjadi 6.200. Awal tahun pernah 3.000 dari sulfit itu. Sekarang sudah harganya tertarik petani, sehingga pemakaian obat lebih sehat daripada pakai obat. Jadi untuk masyarakat luas itu lebih sehat untuk dikonsumsi. Di tengah perkebunan ini bahan bakar kayu melimpah. Proses pembuatan gula merah non-sulfit lebih efisien karena menggunakan bahan bakar kayu lebih sedikit dibandingkan gula merah yang dicampur kapur dan sulfit. Di samping itu, para perajin gula merah tidak lagi membeli bahan pengawet. Padahal dalam sepekan, sebelum beralih ke gula merah non-sulfit, mereka harus membeli bahan pengawet hingga puluhan kilogram. Nira pohon kelapa hasil para penderes yang baru datang disaring lalu dimasak di atas tungku tradisional. Di dapur pembuatan gula kelapa non-sulfit di wilayah 1 Kebun Kalis Panjang ini, terdapat 2 dapur pengolahan gula kelapa dengan 80 tungku. Setiap tungku untuk 3 tempat pengolahan sekaligus, berupa 3 wajan dan keranjang bambu yang relatif besar. Dengan keranjang bambu di atas penggorengan atau wajan besar, agar nira tidak sampai meluap kemana-mana. Dan dijaga saat nira meluap diberi sedikit cairan minyak kelapa. Di samping itu apinya juga harus stabil, gak boleh terlalu besar sebab hasilnya juga jelek. Sebab itulah memasaknya mulai nira hingga menjadi gula kelapa waktunya 5 hingga 7 jam, sedikit lebih lama dibanding memasak gula merah dengan bahan pengawet. Industri tradisional pembuatan gula merah non-sulfit NS
yang dimulai tahun ini merupakan salah satu terobosan baru PTPN 12 Jawa Timur Perkebunan Wilayah 1 Kali Sepanjang di Glenmore, Banyuwangi. Selain ramah lingkungan, produksi gula kelapa tanpa bahan pengawet ini memberikan peluang besar terhadap peningkatan penghasilan para petani. Selain itu, menghasilkan gula yang sehat dan harga yang lebih menjanjikan. Betapa tidak, bila selama ini gula merah dari nira kelapa dengan mutu tidak standar dan menggunakan bahan pengawet hanya dihargai Rp4.700 sampai Rp5.250 per kilogram. Namun kini dengan pola pengolahan gula kelapa ditingkatkan melalui pemasaran langsung ke pabrik disertai peningkatan mutu dengan membuat gula kelapa non-sulfit atau tanpa bahan pengawet, harga gula merah dari nira kelapa ini menjadi Rp6.475 per kilogram atau naik Rp1.225 hingga Rp1.775 per kilogram. Dengan harga yang lebih baik itu, pendapatan petani gula kelapa yang semula hanya Rp875 hingga Rp975 kini menjadi Rp1.250.000 hingga Rp1,5 juta per minggu atau Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan. Boleh coba, Mbak? Iya. Oke. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu proses pembuatan gula kelapa yang disebut pengkristalan, tapi masyarakat setempat menyebutnya ngecek. Iya, Mbak, ngecek. Biasanya ini sampai berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Nanti setelah itu baru gula kelapa ini bisa dicetak ya, Mbak ya. Sebelum masak kelapa, kerja di perkebunan, penghasilannya saya di perkebunan sedikit. Setelah itu saya kerja di kelapa, jadi bayarannya alhamdulillah lebih dari cukup. Dulu kan sini tuh pakai sulfit ya, terus sekarang sudah nggak pakai sulfit lagi. Dan setelah saya pikir-pikir kok pakai sulfit itu apa itu? Ya dulunya kan sesek di dada, kan sekarang enggak. Lah dulu pakai sulfit kan mengeluarkan biaya. Nah sekarang tinimbang buat beli sulfit kan lebih baik dibuat apa itu? Ya buat jajan anaknya kan enak itu. Dan kalau sekarang nggak pakai sulfit itu gulanya rasanya enak. Ya bisa apa menjaga kesehatan, di apa rasanya juga enak gitu. Melihat semakin banyaknya peredaran gula merah sulfit atau berbahan pengawet di pasaran, PTPN 12 terus mengedukasi para petani, khususnya petani di kebun Kali Sepanjang, untuk tidak lagi membuat gula merah yang menggunakan sulfit atau bahan pengawet. Dari yang tampak, sepintas tidak ada perbedaan antara gula merah non-sulfit produksi kebun Kali Sepanjang dengan gula merah sulfit di pasaran. Gula merah non-sulfit memiliki tekstur lebih lembut dan crispy, rasanya pun manis khas gula kelapa. Sedangkan gula merah dengan sulfit lebih keras, warnanya lebih cerah, dan ada rasa asin.
Pemirsa, ternyata di balik keberhasilan masyarakat Sumbergondo, tepatnya di wilayah Kebun Kalis Panjang ini, tidak lepas dari peran seseorang yaitu Bapak Arif Wicaksono selaku manajer kebun di Desa Sumbergondo, Kebun Kalis Panjang ini. Dan untuk itu, sekarang kami sudah bersama dengan Bapak Arif. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak. Kemarin kami sudah jalan-jalan ya, Pak ya, ke seluruh kebun. Dan kira-kira ini sejak kapan nih, Pak, kebun gula kelapa ini? Kebun Kalis Panjang mengelola gula kelapa ini sebenarnya dikelola dengan baik ini sejak tahun 2007. Sejak tahun 2007 pengelolaan gula kelapa ini secara konvensional sebelum-sebelumnya, terus kita adakan satu edukasi sehingga ada satu terobosan-terobosan kita membuat gula kelapa ini dengan pola yang tidak menggunakan BTP. BTP dalam arti bahan tambahan pangan yang sering kita sebut seperti itu, dan biasanya menggunakan bahan tambahan pangan yang namanya oleh petani-petani gula kelapa ini sering disebut dengan sodium metabisulfit ataupun natrium metabisulfit. Di lapangan setelah kita lihat di binaan-binaan itu mereka penggunaannya sudah melampaui batas. Jadi katakan tidak ukuran BPM, ya bahkan sudah ya tidak bisa kita hitung secara analisa itu dengan 35 liter nira yang dia gunakan, dia menggunakan setengah kilo sodium metabisulfit, ya itu menjadi kebiasaan sehari-hari. Lah ini berakibat pada kualitas gula memang nampaknya sepintas bagus, tapi kalau dikonsumsi kebetulan kami melihat petani-petani gula kelapa kami ini kok berkecenderungan tingkat kesehatannya utamanya yang memiliki kesehatan penyakit-penyakit asma dan sebagainya ini kok semakin meningkat. Kami tersentuh dan gula kelapa ini juga kami sendiri setiap harinya konsumsi sehingga kami memberikan satu edukasi bagaimana caranya penggunaan non sulfit ini bisa betul-betul zero. Lah keunggulan penggunaan gula kelapa non sulfit ya itu terus terang aja satu aman bagi kesehatan. Terus dari segi taste, ya, rasa gula kelapa non sulfit ini betul-betul kalau kita konsumsi itulah rasa aslinya gula kelapa. Terus bagi kesehatan itu sendiri, seperti kita ketahui bahwa gula kelapa ini memiliki satu ciri khas keunggulan gula kelapa ini memiliki glycemic index, ya, nilai gula yang aman bagi penderita gula darah. Ini glycemic indeksnya untuk gula kelapa ini antara 30-35. Sedangkan madu itu 40-45, gula putih ini seingat saya hampir 70-an glycemic indeksnya. Sehingga keunggulannya kalau kita mengonsumsi gula kelapa, gula merah dari kelapa ini yang bebas non sulfit, insya Allah ini akan memberikan satu nilai keunggulan, badan semakin sehat untuk mengonsumsi gula itu. Pak, ini masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu ya Pak bagaimana cara membedakan gula kelapa yang non sulfit dengan gula kelapa yang memakai sulfit, Pak. Ya Mbak, sebetulnya membedakannya itu gampang aja. Kalau secara organoleptik, secara visual itu dari tampilan gula kelapa yang non sulfit tanpa sulfit. Itu dari penampakan warna aja juga berbeda. Ini kebetulan mohon maaf kami membawa contoh gula kelapa yang ini yang non sulfit itu kenampakannya lebih gelap, ya. Terus yang menggunakan sulfit kenampakannya lebih terang. Karena sulfit ini digunakan pada produk gula merah ini fungsinya sebagai pencerah atau balancing ya, pencerah warna sehingga dia berfungsi untuk menyerahkan warna. Nah ini yang bikin salah kaprah bahwa gula merah yang bagus itu warnanya cerah, yang atos atau yang keras. Ini salah ya, justru disitulah sulfitnya yang tinggi. Nah kalau gula merah yang sebelumnya yang non sulfit seperti ini, secara pelacaan secara organoleptik di luar ini bisa kita rasakan. Kalau gula yang non sulfit itu rasanya betul-betul rasa gula merah, ya tidak tercampur rasa lain, rasa asing. Nah, biasanya kalau yang gula sulfit itu bisa kita rasakan rasanya manis tapi asin, ya. Dan kalau kita rasakan lebih dalam ke pangkal lidah itu sifat getirnya semakin menonjol gula yang sulfit. Kalau gula yang non sulfit ini tidak ada rasa apa-apa, betul-betul pure, murni rasa gula kelapa. Nah, di samping itu bentuk habisnya gula yang kita makan, kalau gula
kelapa, gula merah dari kelapa ini yang non sulfit itu nyes gitu rasanya. Crispy gitu bahasanya itu, istilahnya itu. Jadi kalau kita masukkan ces itu terasa. Tapi kalau yang sulfit itu masih masih ada sisa gandol gitu, enggak habis, tertinggal gitu ya. Itu ciri-ciri yang sepintas ya. Kalau dari fisik ini, kalau yang non sulfit ini biasanya ngedop ya. Jadi kalau yang sulfit itu agak-agak keras gilap gitu strukturnya. Itu, dan aslinya semakin menonjol. Itu yang paling mudah di lapangan dilacak bahwasanya dia bersulfit sama tidak bersulfit. Kalau gitu terima kasih Pak Arif atas waktunya. Dan itulah pemirsa perbincangan komedi bersama dengan Bapak Arif Wicaksono selaku manajer kebun dari Kebun Kali Sepanjang ini. Dan tetap ikutin komen memotret warna-warni potensi Desa Sumbergondok, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada di perkebunan PTPN 12 wilayah 1 Kebun Kali Sepanjang. Kalau di jam tangan saya saat ini menunjukkan pukul 6.30 pagi dan sepertinya masih terlalu pagi untuk mengunjungi dapur pembuatan gula kelapa. Namun biasanya pada jam segini bapak-bapak penduduk dari Desa Sumbergondo sudah mulai memanjat pohon kelapa untuk mengambil nirah. Sedangkan para istrinya sudah memulai menyiapkan tungku untuk memasak gula kelapanya nanti. Namun seperti apa gula kelapa non-sulfit ini? Berikut produk unggulan dari penduduk Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada di perkebunan PTPN 12, wilayah 1, Kebun Kali Sepanjang. Permintaan gula kelapa non-sulfit dari perusahaan kecap nasional selaku mitra perkebunan Kali Sepanjang kini terus meningkat, mencapai 50 ton lebih per minggu atau 200 ton lebih per bulan dengan nilai transaksi 1.359.000.000 rupiah. Meningkatnya permintaan itu tidak bisa hanya dicukupi oleh Kebun Kali Sepanjang, sehingga Kebun Kali Sepanjang membina sekaligus bermitra dengan kebun lain di Banyuwangi. Saat ini ada 6 kebun sebagai pemasok gula kelapa pada perusahaan kecap nasional tersebut, meliputi Kebun Kali Sepanjang sendiri, Kali Tapak, Kali Kempit, Kali Rejo, dan Kebun Kendeng Lembu di Kecamatan Glenmore, serta Kebun Jatiroto di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Tingginya harga gula kelapa non-sulfit kian menarik para petani untuk menjadi penderes dan pembuat gula kelapa. Jumlah penderesnya saja kini mencapai 1.382 orang. Dengan pola kemitraan, mereka bebas mengambil nira pohon kelapa milik PTPN 12, tetapi dikenai sistem bagi hasil. Per pohon kelapa yang rata-rata menghasilkan 8 ons gula kelapa, 1,5 ons gula kelapa disisihkan untuk PTPN 12 sebagai pemilik pohon kelapa. Untuk menjaga standar kualitas gula kelapa diproduksi, wilayah 1 Kebun Kali Sepanjang di Glenmore Banyuwangi ini melakukan pengawasan ketat, mulai nira, pemasakan, hingga uji cita rasa dan uji kandungan sulfit. Kebun ini juga telah melakukan uji coba terhadap gula kelapa yang beredar di pasaran. Ditemukan hasil kandungan sulfitnya 400 sampai 800 part per million ppm.
sedangkan batas normal yang boleh dikonsumsi manusia 300 ppm. Bahkan menurut SNI, kandungan sulfit hanya 200 ppm saja. Gula dengan sulfit jauh melebihi ambang batas tersebut membahayakan kesehatan. Sementara hasil gula kelapa produk hilir kebun Kali Sepanjang PTPN 12 di Banyuwangi ini, kandungan sulfitnya 0 atau sama sekali tanpa bahan pengawet. Guna menekan dampak terhadap kesehatan dari maraknya gula merah dengan kandungan sulfit yang melebihi ambang batas tersebut, masyarakat harus hati-hati mengkonsumsi gula merah. Hal itu agar masyarakat tidak salah memilih gula merah yang dapat membahayakan kesehatan. Sementara itu, untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman tentang bahaya kandungan sulfit pada gula merah, kafe milik PTPN 12 di perbatasan Jember ini menyediakan aneka menu masakan dan minuman dengan gula kelapa non-sulfit. Gula kelapa non-sulfit atau gula kelapa tanpa bahan pengawet sejak tahun ini menjadi produk andalan masyarakat Kebun Kali Sepanjang Glenmore, Banyuwangi. Industri tradisional gula kelapa ini merupakan terobosan baru terhadap gula merah sebelumnya yang banyak mengandung obat atau sulfit hingga melebihi batas normal yang boleh dikonsumsi.